Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah senang banget kita hari ini masih membahas tentang amalan Rajab boleh atau bid'ah. Wah, pertanyaannya pakai tanda tanya ya, bukan tanda Nanti seru. diumuminya segmen 4 yang tadi. Oh yang tadi segmen 4, boleh Yeah. Bibi ya. Nanti kita umumin nanti untuk pemenangnya di segmen 4 ya. Karena nanti Ada harus 600 komen. harus dijawabnya ada sekian apa dan apa gitu ya ibaratnya ya. Ini contohnya doang tadi. Nah, sekarang kita lanjut nih. Ustadz Maulana ada pertanyaan tadi sebelum iklan yang Ustadz jawab pakai bahasa Inggris. Tolong tausiahnya juga pakai bahasa Inggris ya. Gimana bercanda Ustadz. Ini amalannya apa nih yang lanjutnya nih ya. Yang kita di bulan Rajab ini yang bisa mendapatkan pahalanya ini luar biasa. Pahalanya besar bahkan bisa memasukkan kita ke surganya yang tertinggi Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus. Mohon izin penjelasannya Ustadz. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Izin Habib Muhammad Sahab. Izin bin Sahab ya. Kan Sahab, udah benar tadi. Izin Ustaz Sam, Nur Makkah, Al-Mansuri, Al-Marusi, Saya nggak disebut Ahmad Fadli bin Haji Zainuri. bin Haji Zainuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal buat kita, pertanyaan dari Mas Fadli menarik. Kenapa? Karena berkaitan jikalau kita amalkan di bulan Rajab, maka diberikan surga Firdaus. Maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu beban kehidupan sesama saudara mukmin di bulan Rajab, menghilangkan, sekali lagi, beban, artinya membantu orang di bulan Rajab. Ayo cari orang yang bisa kita bantu di bulan Rajab. Maka Allah akan bangunkan istana di sorga, yaitu sorga dengan tingkatan tertinggi yang luasnya sejauh pandangan mata. Jadi bersedekah di bulan Rajab. Ayo sedekah di bulan Rajab. Hebat Habib dapat sedekah. Bisa sedekah hari ini ya. Barang siapa yang bersedekah di bulan Rajab, maka Allah menjauhkan dia dari api neraka. Amin. Man azab tasaddaqu fa inna sadaqaku pikaku minan nar. Sedekah itu menjauhkan dari apinya neraka, jauh dari api neraka. Kenapa ada masalah? Enggak. Menjauhkan dari kesulitan. Orang yang suka bersedekah, sungguh bulan ini adalah bulan yang kemurahannya Allah. Bulan kemurahan Allah artinya harusnya kita memurah-murahkan. Maksudnya apa? Kemurahan hati. Artinya apa? Bersedekah. Banyakin bersedekah di bulan Rajab. Kalau saya sih anjurin gini. Kalau bulan Rajab, yuk ngecat rumah. Iya, beli baju baru. Itu di bulan Rajab. Nanti di bulan Sa'ban bikin kue lebaran. Kue-kue makanan-makanan. Enggak lah. Nanti Ramadan tinggal ibadah. Takutnya buluk pas lagi Enggak. Syawal buluk. Jadi nanti di bulan Ramadan fokus ibadahnya di bulan Ramadan. Karena baju barunya sudah dibeli di bulan Rajab. Ngecek, jadi niatkan aja sedekah. Apa sih? Ada masalah? Takutnya lebaran rumahnya udah kotor lagi. Anaknya Enggak. coret-coret, gambar-gambar di tembok. Rata-rata para pedagang yang jualan di bulan Ramadan itu, mereka beli bahannya di bulan Rajab loh. Iya, beli jual yang mau jualannya di bulan Rajab. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita bersedekah. Dan sedekah yang terbaik adalah kepada keluarga. Lihat keluarga kita, siapa yang bisa kita bantu. Siapa yang bisa hilangkan kesulitannya. Maka menghilangkan kesulitan orang di bulan Rajab itu mendapatkan kedudukannya luar biasa. Amin. Apalagi kalau bisa bersedekah. Makanya amalan di bulan Rajab itu salah satunya adalah termasuk tadi kita sudah bahas ada umroh, ada puasa, ada zikir, ada doa. Bahkan mohon izin ada sholatnya. Bahkan sekarang ini amalannya adalah bersedekah. Sedekahlah. Karena sedekah itu luar biasa menjauhkan dari api neraka, mendekatkan dengan surga, mendekatkan kepada Allah, mendekatkan kepada sesama manusia. Dan menjauhkan dari kemurkaan. Dan bisa jadi tolak bala. Jadi sedekah itu bisa jadi tolak bala buat kita. Karena kenapa? Karena kita membantu sesama. Makanya alhamdulillah sebagai tambahan ibadah, sebagai tambahan kemuliaan. Karena memuliakan bulan Rajab, Masya berarti Allah. kita mendapatkan kemuliaan. Dengan Amin. cara apa? Bersedekah. Mungkin ada orang tidak bisa sholat.
Ada yang Iya. tidak kuat berpuasa, Yes. maka bisa ambil jalur lewat jalur sedekah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya. Dan katanya nih ada juga nih di bulan Rajab ini amalan yang luar biasa dahsyatnya dan bahkan sampai dijauhkan dari api neraka. Yaitu istighfar. Kalau kita biasanya kan kalau sholat kan biasanya istighfarnya kan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali setiap habis dari sholat. Nah kalau di bulan Rajab ini ada istighfar yang berbeda atau bagaimana Ustaz Syam yang biar dijauhkan dari api neraka? Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Tabi guru-guruku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Istighfar satu amalan yang istimewa. Istighfar satu amalan yang termasuk ibadah. Istighfar adalah satu amalan yang sangat dicintai Allah. Dan istighfar adalah amalan utama yang faedahnya luar biasa. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memberikan apa yang sangat kita butuhkan. Apa sebenarnya yang paling kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ampunannya. Kenapa? Karena kita tidak bisa masuk surga karena amalan kita. Ada orang dipanggil kembali dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu ditanya, "Kenapa engkau bisa masuk surga?" Kata orang ini, "Karena amal saya ya Allah." "Berapa tahun engkau beramal?" "Ya kurang lebih 50 tahun." "Kalau begitu setelah 50 tahun keluar kau dari surga, masuklah neraka." Kata orang ini, "Bukankah orang masuk surga selama-lamanya ya Allah?" "Lah itu kalau orang masuk surga karena rahmat dan ampunanku. Kamu kan masuk surga karena amalmu." Ya sudah, kita hitung-hitungan amal. Ternyata yang masukkan kita ke surga bukan amal ibadah kita, namun ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang istighfar. Istighfar adalah amalan yang utama. Lalu kenapa kok harus di bulan Rajab? Bukan bulan-bulan yang lain. Tidak ada yang melarang untuk beristighfar di bulan yang lain. Cuman Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 4 bulan yang haram. Bulan yang dimuliakan Allah. Kira-kira apa yang paling bagus kita lakukan untuk memuliakan 4 yang dimuliakan Allah? 4 bulan ini adalah bulan yang istimewa. Tentu saja sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang mukmin ingin mengisi apa yang diistimewakan Allah dengan sesuatu yang istimewa pula. Apa itu? Adalah dengan ibadah, yakni dengan berzikir, yakni dengan beristighfar. Maka perbanyaklah beristighfar. Istighfar yang diajarkan oleh guru-guru kita di bulan Rajab adalah berbunyi Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berapa kali dibacanya? 70 kali setiap malam dibaca. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bolehkah dibaca berjamaah? Silahkan dibaca berjamaah. Bolehkah dibaca dengan sir atau tidak kedengaran? Silahkan dibaca dengan tidak bersuara. Bolehkah dibaca dengan bersuara keras? Silahkan dibaca dengan suara keras. Tidak ada perdebatan tentang zikir keras atau zikir sunyi. Kenapa? Karena para sahabat mengatakan, kami mengetahui orang selesai sholat di masjid Nabi itu kalau sudah terdengar suara zikir. Oh, berarti kalau dari luar Masjid Nabawi saja terdengar suara zikir, berarti apalagi di dalam masjid? Berarti mereka berzikir dengan berjamaah. Oh, Ustadz, kalau zikir berjamaah mengganggu orang yang masbuk. Wah, suatu ketika Nabi khutbah Jumat. Ketika Nabi khutbah Jumat, ada yang ketinggalan. Dia sholat sunnah. Apakah Nabi menghentikan khutbahnya? Tidak. Nabi teruskan khutbahnya. Berarti ada batasan antara mengganggu jamaah yang lain dengan tidak mengganggu jamaah yang lain. Maka silahkan zikir berjamaah ataupun sendirian. Anak kecil kalau tidak dituntun berjamaah, mereka tidak akan berzikir sendirian. Namun kita mengajarkan anak-anak kita mengajarkan keluarga kita dengan cara zikir berjamaah. Baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kemudian apa lagi dibaca istighfarnya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa
innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar kita baca. Kenapa istighfar? Karena ketika kita sudah diampuni Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban kita persiapan, di bulan Ramadan kita panen pahalanya. Masya Wallahu Allah, ta'ala a'lam. amin. Jadi gak ada bid'ah ya yang namanya Nggak di bulan Rajab ada. ini dengan yang namanya Istighfar. istighfar. Super Masya Allah, bagus. terima kasih banyak Ustaz Siap. Syam. Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinde yang ada di rumah ini Masya Allah ya. Bicara masalah Rajab ini ternyata di bulan Rajab ini masing-masing hurufnya ro, alif, za ya. Ro, jim, iba, ya, Masya Allah. Dan masing-masing ini ternyata ada maknanya ya Bib. Mohon izin penjelasannya Bib biar kita makin kaya ilmu Bib. Tafadhol Bib. Izin semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Singkatnya, kita yang hadir saat ini bukan menyalahkan atau bagaimana. Kita hanya melempengkan, meluruskan dan mengajak untuk bijaksana dan tidak melarang-larang orang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama ibadah itu bagus dan ada tuntunannya daripada salaf kita. Kemudian juga dikatakan, oh enak dong kalau misal ibadah sekian-sekian masuk surga. Ya tentu. Satu kali puasa saja, misal itu dalam hadis dikatakan pahalanya sampai 100 tahun perjalanan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Satu hari itu antara perjalanan dari langit dan ke bumi. Jadi memang ampunan Allah Subhanahu wa taala ini luas, apalagi di bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rajab ini artinya Rajab, Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya mengatakan Rajab ini punya gelar. Apa gelar Rajab ini? Rajab Al-Asab. Apa arti itu al-asab? Li'anna rahmata tusabbu fihi ala taibin. Apa sih artinya Rajab? Rajab al-asab, Rajab yang penuh dengan rahmat. Dan Rajab itu sendiri artinya ta'zim, agung, mulia. Rajab itu maknanya. Ta'zim artinya mulia, agung. Al-asab, asab itu dituangkan. Dituangkan apa? Dituangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat ala taibin. Jadi kalau orang yang puasa sunnah saja misalnya di bulan Rajab, kemudian dia tidak sholat, ya salah. Artinya tetap dia sholat, dia ibadah, ditambahkan dengan puasanya, insya Allah mendapatkan syurganya dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa, istighfar ini kan sangat bagus dan mulia. Maka tusabbu fi ahlat taibin. Maka dikatakan bulan Rajab ini rahmat yang dituangkan kepada orang yang mau bertaubat. Berarti bulan lain boleh nggak bertaubat? Ya harus. Bulan lain juga harus bertaubat, apalagi di bulan Rajab. Kan taubat kapan saja, kita tidak terlepas daripada dosa manusia. Dosa kecil itu, taubat di bulan yang lain taubat, apalagi di bulan yang haram. Bahkan Rajab itu ahlul isyara. Di dalam kitab Al-Imam Ghazali pun dikatakan ada ra, ada jim, ada ba, Rajab. Ini isyara, ulama kita yang menerjemahkan. Ra-nya itu apa? Rahmatullah. Ra-nya itu rahmatullah, artinya dengan sangat hebat mulia bulan Rajab dan dikatakan bulan haram. Nah, maksudnya pertanyaan tadi ini maksudnya. Tapi nggak apa-apa lain waktu. Ada yang jawab nanti susah. Enggak, bulan haram itu kan ada 4. Nah, apa saja? Kan belum kita sebutkan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, Rajab ini termasuk bulan haram. Ra ini apa? Ra itu rahmatullah. Ra itu artinya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ra-nya rahmat. Jimnya apa? Di dalam itu dikatakan jirmul ibad wa ijnayatuh, artinya dosa-dosa manusia. Jimnya kesalahan dan dosa manusia. Ba-nya apa? Birullah, artinya ibadah kepada Allah. Ra, jim, ba. Jadi maknanya apa? Ada rahmat, ada dosa, ada ibadah. Ka'anallah yaqul, artinya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, ini ahlul isyarah bukan saya ngomong. Orang-orang mumpuni dalam ulama ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku jadikan rahmatku di bulan Rajab dan orang yang beribadah di bulan Rajab tengah-tengahnya dosa. Jadi dihimpit dosanya dengan rahmat dan ibadah. Jadi orang yang ibadah di bulan Rajab dapat rahmat, dapat ibadah, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada makna tersendiri Bib untuk itu ya. Ada makna tersendiri, artinya subhanallah, ayo kita punya hati luas. Punya hati luas, tidak usah lagi supaya kita ini bersatu. Bersatu dalam ibadah, dalam akhlak, dalam adab. Ayo bicara dengan baik, jangan saling, mulai sekarang tidak usah saling menyalahkan. Ayo, apabila memang itu ada, Allah kan katakan walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu biman nuzila ala Muhammadin. Yang beriman, yang beramal soleh, ini kan amal soleh.
Benar. Amal soleh, kemudian wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, patuh tunduk dengan apa yang diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Terima kasih banyak Habib Muhammad atas penjelasannya. Masya Allah, makin indah Islam ini kalau seandainya dari antara kita ini nggak ada yang main salah-salahin ya. Main salah-salahan ini memang akhirnya mengkotak-kotakan yang namanya muslim ini. Nah, buat jamaah Islam itu indah nih, kita masih akan ada pembahasan yang lebih lanjut lagi ya. Setelah ini juga kita akan mengumumkan siapakah yang mendapatkan rezeki subuh hari ini. Yang di rumah jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhan